Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain aswahirin amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat Allah yang terus-menerus mengalir kepada kita, sehingga dengan rahmat Allah kita bisa menikmati suasana indahnya bulan Sya'ban, dan kemudian kita dikumpulkan Allah, dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, dan tujuan kita yang sama, niat kita yang sama, yaitu untuk menjunjung perintah Allah, mengharap ridha Allah dan ampunan Allah. Kita bersama-sama menyambung pengajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman berapa? Al-imanu bisa dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin wa nasta'inu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Al-imanu bisa iril anbiya'i, artinya wajib kita percaya dengan sekalian nabi-nabi, termasuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi semalam la ilaha illallah itu ada 50, kemudian Muhammadur Rasulullah ada berapa? 18. Jadi termasuk beriman kepada seluruh nabi. Nah, ini bedanya dengan orang lain lah. Kita percaya oleh nabi mereka, mereka harus percaya oleh nabi kita. Nah, jadi seandainya kita atau orang-orang di luar yang benar masuk surga dalam tokohnya Nabi Isa alaihissalam, berarti kita bakal surga juga. Nah, bakal surga juga, bahkan kita percaya. Tapi banyak-banyak minta maaf, artinya begitu kita masuk surga dan tokoh kita Muhammad, terpaksa mereka ke neraka. Apa? Kita percaya, beriman dalam kita. Nah, itu dong jadi orang Islam dulu. Al-imanu bisa dalam dia. Wajib kita percaya sekalian nabi. Ini maksud sekalian nabi itu semuaan lah, yang 124.000. Mustahil tidak percaya. Jadi akal kada menerima kalau kita kada percaya lawan para nabi itu, karena semuanya utusan Tuhan. Sama, Allahnya sama, misinya sama, tujuannya sama, cuma bedanya beda daerah aja, beda daerah, beda negara. Adapun nabi-nabi terdahulu itu khusus untuk daerahnya masing-masing. Ada yang maksud di Kanaan, ada yang maksud di Ad, ada yang maksud di daerah Samud, ada di Bani Israel aja. Kita seluruh alam. Nah, itu bedanya lah. Artinya tingkat RT, tingkat lurah, tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional. Adapun nabi kita levelnya dunia akhirat. Level nabi kita dunia akhirat. Jadi kada berbatas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu waktu Nabi setelah sembahyang sunat 2 rakaat di Masjidil Aqsa waktu Isra Mi'raj, dan kekumpulan roh-roh para rasul, saf-saf para nabi, dan roh-roh para malaikat kekumpulan semua. Jadi para rasul pada waktu itu berpujian di depan seluruh ruhaniyah itu. Jadi kepuji Musa memuji nikmat pemberian Allah, wa kallama Allah Musa taklima, gitu. Ibrahim juga memuji kepada Allah tentang masalah diberikannya kerajaan, diberikannya oleh Allah Taala sebagai pangkat Khalil. Sampai kata Nabi Isa, Nabi Isa juga memuji kepada Allah tentang masalah Khalil, kalimatullah dan Ruhullah. Nah, sekarang giliran Nabi kita. Lalu giliran Nabi kita, sekalimat ucapan yang diucapkan Nabi kita menangislah seluruh para rasul. Ucapan Nabi kita, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk bagi rahmat seluruh alam. Menangis Ibrahim, Musa menangis. Kenapa? Mereka menganggap mereka lah yang mulia. Dikira Musa lah yang mulia. Nah, setelah mendengar pujian Nabi, karena Nabi mencakup ke seluruh alam,
Allah artinya bahasanya ikam kayak Ibrahimah, mulia ikam itu gara-gara apa? Mulia para rasul itu gara-gara apa? Itulah kesimpulannya. Nah jadi para nabi itu semuanya sama, misinya sama, visinya sama, mentauhidkan Allah. Yang bedanya daerah aja, daerah masing-masing. Nah, jumlahnya semalam berapa? 124.000 nabi yang diambil dari 124.000 untuk dijadikan rasul ada 313. Kita imani juga 313, kemudian diambil untuk menjadi rasul yang wajib kita pelajari secara tafsili, secara satu persatu, ngarami kita harus tahu 25. Kemudian 65 diambil lagi untuk menjadikan ulul asmi, yaitu 5 orang. Ulul asmi itu manusia paling banyak cobaan, manusia paling banyak tantangan, manusia paling sabar. Ulul asmi, puncaknya para rasul. 5 Nabi kita, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. 5. Nabi kita nomor 1, nomor 2 Ibrahim, nomor 3 Musa, nomor 4 Isa, nomor 5 Nuh. Ulul asmi ya. Paling banyak tantangan ujian, paling tahan diuji. Manusia pilihan. Jadi mustahil tidak percaya dalilnya fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini Quran. Jadi Allah pernah menyampaikan, kata Allah, berimanlah kalian, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya yang ummi. Jadi ummi itu tidak bisa baca tulis ya. Mana ummi itu tidak bisa baca tulis. Karena para rasul ini tidak ada nabi, tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Tidak pernah sekolah. Ini langsung dari Allah. Jadi ummi itu menjawab tantangan terhadap orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa Quran itu tulisan Muhammad. Sedangkan nabinya kada bisa baca tulis. Jadi kalau kita membaca sholat ummi, berarti kita juga ambil dakwah, ambil syiar menyatakan bahwa Quran itu betul-betul wahyu Allah, bukan dari nabi. Nabinya ummi, buta huruf. Jadi firman Allah tadilah, kata Allah, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya yang ummi dan ikut olehmu akan dia, moga-moga kamu dapat petunjuk. Jadi kalau di Al-Quran itu ada bunyi kalimatnya la'allakum, itu bukan mudah-mudahan lagi, pasti. Kalimatnya pasti lah kalau la'allakum. Kayak perintah puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bila kalimat la'allakum di dalam Quran jangan lagi arti mudah-mudahan, pasti, karena Allah yang berbicara. Pasti bertakwa, pasti mendapat petunjuk. Ini kalau Allah menyuruh berimanlah kepada Allah, beriman kepada Rasul, pada para nabi yang ummi, dan ikut melimakan dia, dan menyuruh mengikutnya Allah, empatin nabi itu. Jadi rantainya di situ, teriak-teriak kita beriman kepada Allah, tapi kalau kadang mengikuti nabi, iman kita pada diakui. Iman kita pada diakui jika kada beriman kepada Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad dan para orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik Makkah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, jadi syaratnya harus ikuti aku di Nabi, ikuti aku
fattabi'uni la'allakum qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu akan mendapatkan cintanya Allah. Jadi Allah tuh mau hidup rahmat sabut apa seluruh rahmat itu hendaknya diri Nabi. Jadi Nabi itulah rahmatnya ke seluruh alam. Jadi seluruh alam harus menyatrum ke situ. Menyatrum ke situ, mau ambil ke situ. Nah, lewat manapun tidak akan bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus lewat Nabi ini, Nabi Muhammad. Nah, sekarang di Nabi man barang siapa yasma'un nida'i, sudah mendengar lawan dakwahku, mendengar dengan risalahku, Yahudiyun atau Nasraniyun, baik Yahudi atau Nasrani siapapun, atau Majusi, kemudian walam yattabi'uni, dan dia tidak mengikuti aku, dakhalan nar, masuk neraka. Artinya bila sudah sampai ke telinganya dakwah Nabi, syiar Nabi, kemudian dia tidak mengikuti Nabi, nah siapa jurannya pasti masuk neraka. Seperti Rasulullah. Jadi dipapas semua ajaran dari dahulu. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, Ismail, sampai yang dibawa Nabi Isa semua dipapas oleh Nabi semua. Karena mereka itu transisi aja, transitnya ke satu kan, pindah. Karena menunggu Nabi kita. Jadi menunggu Nabi kita, lalu adakan Rasul, ikutilah tuh wahai nanti dirasir itu nih Nabi nah, wandak ikutilah mereka. Kemudian bila sudah meninggal bisa mau lagi Nabi lain, bisa mau lagi Nabi lain, tiap-tiap daerah beda. Nah, menunggu Nabi kita. Jadi transitnya para rasulnya. Kalau sudah sampai ke Nabi kita, hapus semua. Karena itu pesan seluruh Nabi, ujar Musa, aku ini cuma menyambung aja, tugasku belum selesai. Nanti boleh kalian sampai umur panjang umur bertemu dengan orang yang bernama Ahmad dan Muhammad lahir di Arab, kalian bertahan pasangan lagi gitu. Belum Musa wafat sudah ingkar. Karena Musa berpesan sampai ke bulan Nabi Daud, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman sampai ke Nabi Isa. Berpesan terus tuh Nabi Muhammadnya. Hai Bani Israel, aku ini Rasulullah di Indonesia. Ini Rasulullah yang itu, aku Rasulullah per kalian, dan kemudian tugasku belum selesai. Kalau sampai umur kalian kepada orang yang bernama Muhammad lahir di Arab, maka kalian ikutilah dia. Tinggi di Nasrani, bertahan tinggi dalam bahasa. Jadi transit turunnya batitinya Nur Rasulullah sampai ke tangan Nabi, tutup semua. Jadi dipapas seluruh ajaran. Siapapun, nah itulah berbundung-bundung orang masuk Islam. Karena Nabi terakhir itu Nabi rahmatan lil alamin, beratan kita menyatrum ke situ. Nah, kita sambung wal malaikatu, dan juga termasuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah, artinya wajib kita percaya dengan sekalian malaikat. Wajib malaikat adalah makhluk mulia. Mustahil tidak percaya. Dalilnya wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Artinya tidak kami jadikan segala sahabat-sahabat ahli neraka itu hanyalah segala malaikat sekaliannya. Ada jabaniyah, malaikat-malaikat jabaniyah yang menjadi petugas-petugas neraka yang dipimpin oleh malaikat Malik. Macam-macam lah tugasnya per malaikat. Ada yang mengaiti orang di atas jembatan, dikaitinya itu tugas malaikat jabaniyah, malaikat azab. Jadi tidak ada penghuni neraka itu dikawal oleh lain kecuali para malaikat. Dan malaikat ini makhluk Allah yang terbanyak. Jadi makhluk Allah yang terbanyak adalah malaikat. Jumlahnya malaikat ini 10 kali lipat jin, 10 kali lipat manusia, 10 kali lipat binatang. Itu jumlahnya malaikat. Jadi setiap hari turun lawan manusia per orang ini ada 600 malaikat. Nah hari-hari mau
membimbing kita, mengawal kita. 600 malaikat. Karena setiap manusia itu ada sitannya. Sitannya ada 400. Nah, Buddha kita nih ada 400 sitan. Tapi Allah mengirim malaikatnya 600. Satu orang. Jadi jumlahnya paling banyak malaikat 10 kali lipat jin, 10 kali lipat manusia, 10 kali lipat binatang. Nah, ada jin pulang banyak pada kita lah. Jin itu 10 kali lipat manusia, 10 kali lipat binatang. Adapun manusia 10 kali lipat binatang. Paling sedikit. Itu pun meskipun 10 kali lipat binatang, banyak juga kan orang manusia kan? Banyak. Cuma ada sebelum kita ini, sebelum kita manusia yang kayak ciptaan yang paling sempurna itu ada 4 golongan manusia. Unasun, mereka adalah manusia. Kulluhum finar, semuanya penghuni neraka. Itu ada bangsa Pamus. Bangsa Pamus itu telinganya kalfil, udunuhum kalfil, telinganya seperti telinga gajah. Telinga gajah. Ada bangsa Papus. Papus itu matanya di dada, manusia juga matanya di dada. Ada bangsa Paus. Paus itu punya mata di dahi. Hum unasun, mereka juga kalangan manusia. Kulluhum finar, mereka semua penghuni neraka. Sampai kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bentuk manusia tapi fisiknya beda. Manusia yang paling keras, paling berani, paling kekar adalah Ya'juj dan Ma'juj. Misinya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah pembunuhan. Pembunuhan, setelah dibunuhnya dikafirkannya. Beda dengan Dajjal lah. Kalau Dajjal misinya pengkafiran, yang penting kafir, urusan membunuh, urusan membuat, itu Dajjal. Adapun Ya'juj dan Ma'juj itu adalah misinya pembunuhan, pembantaian, pemenggalan. Jadi ada target 2000 berapa, 2000 sekian Islam harus habis di dunia ini. Nah, waktu itu kan di daerah ada di Quran itu nama melawan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Dzulqarnain. Nah, membuat benteng pertahanan gunung. Jadi teknokrat, kenapa mulai zaman ada manusia sampai terakhir yang paling canggih itu adalah ilmuwan teknokratnya si Dzulqarnain. Besi itu dicor ulah gunung. Jadi kita tutup buat Ya'juj dan Ma'juj itu kalau tembus. Kalau tembus mendekat aja dengan benteng itu mati, kalau berparah saja mati. Mulai kayak ada daya magnetnya. Jadi kalau peraki bentengnya itu. Jadi disitulah Ya'juj dan Ma'jujnya kalah. Tapi ujar Nabi waktu di rumah Siti Zainab bin Jahsy, waktu itu Nabi merasa sedih. Kenapa? Ujar Zainab bin Jahsy, Rasulullah pian muhafian mulung. Lalu Nabi berkata, celakalah Arab, celakalah kaum Arab. Kenapa Nabi membaca kalimat tauhid? Benteng pertahanan Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai bocor kayaknya, bocor, dan ini bakal menjadi lepas pedang. Jadi Ya'juj bisa melewati COVID-19 sajalah, bisa macam-macam caranya. Lepas sudah bocor kayaknya, ada yang menaking tangan, bocor jalan gitu. Pertahanan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi untuk menjaga fitnah Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal, kita amaliakan surah Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat. Itu bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Malaikat, banyak malaikatnya. Malaikat ini adalah dari Nur,
dari Nur, mereka ada pernah ingkar kepada Allah satu kedip mata pun tidak pernah ingkar kepada Allah. Mereka yaquluna ma tu'marun, mereka menggawe terus apa yang diperintahkan oleh Allah. Pimpinannya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, pimpinannya para malaikat yang 10. Nah setelah itu wal-kutub as-samawiyah. Jadi wal-kutub as-samawiyah juga termasuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Artinya wajib kita percaya dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Asalkan kitab turun dari langit, dari Samawiyah, Samawiyah kita wajib beriman. Yang ada 104 kitab itu semua jumlahnya 104 kitab yang turun dari langit. 100 berbentuk suhuf, lembaran-lembaran, 4 berbentuk kitab. Jadi wajib kita percaya dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan dari langit, berarti wahyu Allah. Ini kitab itu semua menumpuk. Pertama itu di Lauh Mahfuz. Kedua, kalam itu 2 macam. Pertama kalam lafzi dan kedua kalam azali. Jadi kalam azali itu kalam yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya, itu sifat kalam. Itu kalam namanya kalam azali. Adapun kalam lafzi yang habis fotokopian dari kalam azali diletakkan di Lauh Mahfuz. Sudah hurufnya kayak Jabal Qamr. Kalam lafzi. Nah itu ditunggu di malaikat Israfil di kalam lafzi. Jadi diambil oleh malaikat Jibril, kemudian ditumpuk seluruh kitab-kitab samawi itu di langit Isyah pada malam Lailatul Qadar. Qurannya, Injilnya, Zaburnya, Tauratnya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Sis, semua ditumpuk pada malam Lailatul Qadar di langit Isyah. Ini pertama. Nah karena turunnya, kalau bangsa Ansor turun ke bumi ini, bangsa Ansor siapa, nabi siapa, menjatah menerima, itu pada zamannya turun, cuma secara berangsur-angsur pada kawal sekaligus, karena ada sanggup otaknya menerima, akalnya ada mampu. Itu diantara kenapa hikmah Quran turun berangsur-angsur. Yang pertama, ada mampu menerima, kan? Ada sanggup menerima. Datang sebagian Quran 30 juz langsung hafal dari jual dan sanggupnya. Ini budaya lisan, ya. Quran itu budaya lisan bukan tulisan. Jadi karena budaya lisan harus masuk ke dalam otak, masuk ke kepala, harus dihafal. Dan sesuai dengan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Ada peristiwa ini baru turun ayat, ada peristiwa ini baru turun ayatnya. Jadi tidak sembarang turun. Itulah cara Allah mewahyukan kepada para rasul. Jadi kita wajib percayalah kutub, kitab-kitab yang ada dari langit. Jadi kalau Allah berkata kalam suci. Jadi sekarang kalam suci itu cuma Quran. Cuma Quran yang murni original masih asli kalam Allah. Satu huruf, satu titik tidak pernah berubah sedikit pun. Jadi untuk mengetahui suci dan tidaknya buah kitab itu, yang pertama isinya, kontennya harus asli 100% wahyu Allah, tidak ada intervensi, ada campuran, ada otoritas manapun yang bisa mencampuri dalam kitab itu. Jadi murni 100% wahyu Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mengetahui keaslian kitab suci itu, artinya tokoh yang menerima wahyu itu dengan sifat nulis harus sejaman,
tokoh yang menerima kitab itu dengan si penulis harus sejaman sewaktu supaya bisa dikonfirmasi kan tulisan-tulisan sudah ada salah ditagur, salah di Nah kalau antara si tokoh penerima wahyu dan si penulis berjarak ratusan tahun, 200 tahun, 300 tahun, lalu kayak apa kita mengkonfirmasi apa? Mungkinkah ada kaca bulan di dalamnya? Pasti. Jadi karena wahyu ini termasuk pedoman hidup, jadi harus betul-betul sejaman dengan si penerima wahyu. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, di dalam satu kitab itu ada kontradiksi lah, ada berlawanan satu ayat dan ayat yang lain, searah, sejajar, semua sepaket saja. Nah kalau sudah ayatnya bermacam-macam, perbedaannya di surah ini kayak ini, di surah ini kayak ini, di kitab ini mengatakan Tuhan, di kitab ini mengatakan ada, berarti gugur kesuciannya, gugurlah nilai kesuciannya. Nah ini Al-Quran lah yang sampai sekarang dan seterusnya sampai kiamat yang tetap murni asli kitab Allah. Yang diturunkan dari langit mustahil tidak percaya. Dalilnya tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Artinya bermula turunnya kitab itu adalah dari Tuhan yang maha bijaksana. Jadi ini semuanya lah mulai kita beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab samawi dan akhirat, semuanya masuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Itu artinya Tauhidur Rasul. Jadi Tauhidur Rasul, nomor pertama Tauhid, syahadat Tauhid, nomor 2 syahadat Tauhidur Rasul. Jadi dimulakan keduanya asyhadu an la ilaha illallah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa jumlahnya? 50 tambah 18, 68. Itu wajib ain. Nah, wajib ain berjamaah kepala bagi kita untuk mengkajinya, mengenalnya satu persatu. 68 akaidul iman. Itu bila kita sudah menghafal, sudah kita pelajari itu dengan sendirinya menjadi benteng pertahanan akidah kita. Tidak menembus untuk menghancurkan akidah kita. Kalau kita kuasai 68 ini, insya Allah kita diperoleh Allah. Karena semuanya dari Allah. Secara keseluruhan langsung ada. Bertahap yang penting niat untuk membayar itu ada. Caranya lebih mudah itu kita ganding bila sembahyang zuhur, qadha zuhur. Bila sembahyang asar, qadha asar. Jadi berapa tahun, berapa bulan kita berganding ini, itulah kita nanti kita bayarin. Dan seandainya ternyata umur kita ada sampai, ternyata qadhanya masih ada, semuanya dibuktikan oleh Allah. Ya karena niat kita masih berpasang. Niat begitu pasang akan aku bayari. Dan kemudian kalau ada orang tua yang kemungkinan beliau juga termasuk imannya lemah, mungkin ketinggalan sampai yang ini pertama sebagai bakti kita kado ibu bapak kita mewarisi kefarduan sidin, bayarkan kabar sidin, kuatan sidin dan sembahyang sidin semampu kita. Ada masih seluruhnya semampu kita sebagai ungkapan anak yang berbakti, dan kita beretikat aku akan membayarkan kabaan abahku, ya meskipun tidak tahu berapa hutang hidup, penting aku akan membayar dengan batas kemampuanku. Bisa mampu aja, jangan dipaksakan. Seandainya kita ada tempat melaksanakan seluruhnya, baik pembayaran untuk qada abah kita sendiri yang meninggal, jadi sembahyang qadaan abah kita juga dihapus oleh Allah karena ada anak yang saleh untuk menjadikan buktinya baktinya kepada orang tuanya, jadi hapus dosa abah kita. Itu untuk kita adalah
Artinya bila kita ada keinginan untuk berbakti kepada orang tua, kita ingat kepada utama-utama sembahyang idin, kita belajar membayari meskipun batas kemampuan kita. Niatnya gimana Bos? Niatnya setiap sembahyang fardu zuhur untuk mengabarkan arwah abahmu, arwah mamaku. Dalam hati aja, setiap sembahyang fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, dalam hati kita untuk membayar utang abah kita, mama kita. Luar biasa tuh baktinya anak bagi itu kan. Harus supaya kita bersedekah. Sedekah kepada abah, kepada mama. Kewajiban diri ini bayarkan. Ada yang lain. Ini kan umpama kita nih hendak sholat taduki pada orang-orang sudah baris. Nah itu yang abdalnya baris safnya sudah penuh anunya. Kalau di depan sudah penuh, baik di baris saf kedua, ketiga dan sebagainya, lalu kita datang sorangan. Kita baiknya atau supaya kada terputus itu di tengah kah atau di pinggir kanan kiri, dari kanan kiri. Di posisi ya. Jadi kalau kita terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang pertama kita kontrol posisi dulu. Bila ada tempat kosong, disitulah kita bertakbir dulu. Ada tempat kosong, cuma cara yang bertakbir itu jangan jauh jaraknya, sekitar 2 langkah aja. 2 langkah lawan saf yang bakal kita masukin. Seandainya ada ya di tempat yang kosong, dan orang yang di depan ini harus watawan, lebih bertakwa, memberikan bantuan, pertolongan dalam bertakwa, buka jalan dengan cara mengatur langkah, karena menolong orang hendak masuk. Apabila kita sudah sampai menuju tempat tadi, kita bertakbir dulu, lalu masuk melangkah, ke tangan yang sudah diberikan tempat tadi. Bila kita masuk langsung kita mengganggu sembahyang haram, tidak boleh. Jadi kalau kita sembahyang dulu, sampai sembahyang sama, jadi kita tidak haram, sama sembahyang. Nah kalau rapat tanah apa sampai sudah kata dimasuki lagi, nah ternyata penuh dan kata kau dimasuki lah, kesimpulannya kita membentuk saf bahasa. Membentuk saf bahasa, ambil sebelah kanan imam, pantang imam, ambil sebelah kanan sedikit. Karena bila ada datang nang terudi sebelah kiri, kalau ada lagi nang datang sebelah kiri kita, ada datang lagi nang ketiga sebelah kanan kita, datang yang 4 sebelah kiri lagi, jadi kanan kiri. Membentuk bahasa. Membentuk bahasa tapi di tengah-tengah. Di tengah imam. Ada di jangan pojok kanan, putus safnya. Ada berjamaah ya. Jadi kita membentuk saf bahasa. Soalnya pernah juga tariknya di belakang ya supaya ya kalau mengganggu di orang ya. Mengganggu orang lain bisa tarik belakang di muka, diberikan isyarat, kemudian bisa tanya mundur dengan bagus sesuai syariat. Nah, lawan kita mengganggu orang lain, lebih baik membentuk saf bahasa. Agak bilang ada tahu lah. Gue kena. Ayunah aja. Jadi membentuk saf bahasa, ambil sebelah kanan imam. Jadi di imam kita, kemudian kita ambil sisi kanannya. Kita datang angkat 2, ambil sebelah kiri. Silang. Anak ambil saf nang berdina di blok. Bukan nang sana nyowangan. Kanan yang kiri. Iya. ada yang terpakir dulu. Jadi nang abda saf itu artinya bukan di sebelah kanan lah. Bukan teman-teman kanan abda, kanan berkan. Kiri kosong, kata itu ada. Jadi kanan kiri. Silakan. Ini guru walau kutub ya berarti kita dari kutub bukan kitab ini kitab al-kutub itu zaman daripada kitabun. Kalau abang dulu wali kutub apa sih? Itu pepak besar, kutub pakai tak besar, ada kutub itu ada. Kalau kutub ini kan tak kecil kutub kitabun, besar dari kitabun karena dijamaahkan menjadi kutubun. Kalau diperkatakan kitabun, kitabani,
kutubun. Ayat rasul, rasulani, rusulun. Adapun kutub, wali kutub itu pakai fa-nya, fa besar dengan qa besar. Kutub. Kutub itu dalam bahasa kesimpulannya adalah waliullah Suriyat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau kutub dari Sayyidina Ali. Sambil hadiah itu kalau hukumnya kan ada apa usali sunat hadiah tak ada itu usali sunat biasa kita usalinya itu usali sunat ini sunat lillahi ta'ala hanya sambil yang sunat 2 rakaat karena Allah lalu setelah salam hanya bisa dihadiahkan hanya dihadiahkan setelah salam di doanya itu menghadiahkan itu namanya sembahyang hadiah. Bukan kita awal kita berusali sunat hadiah kepada bid'ah. Jadi kerjakan dulu sembahyangnya, kemudian di doa hanya dihadiahkan sambat siapa orang yang kita hadiah. Itu orangnya sembahyang hadiah. Sunat hadiah. Nah, kalian berharap berapa kita mampu dan kita ikhlas. Ya, kadang-kadang kita sudah bersifil lah, usaha sunat hadiah sudah kata ini lagi. Emang ada itu orang pernah jadi usaha di sunat hadiah, oke. Siapa? Tuh paina, dia habis akan sambayangnya dulu, di doa hanya dihadiahkan. Kalau kita sambayang usaha sunat hadiah itu beda apa dengan sambayang hadiah? Ada. Di sambayang dulu hanya dihadiahkan. Takon ada kalau hadiah ada mengatakan kalau kita tahu yakin bahwa kita tahu bayar. Bro, nyambung yang punya Pak Her tadi tugasnya. Jadi kalau rasanya Pak banyak udah tinggal sembahyang, kira-kira Abdul mengqadha, Abdul kita ba'diyah misalnya habis sholat itu. Ini kan 2 pilihan nih. Karena rasa-rasanya ini ada juga tinggal sembahyang sepanjang umur ini kan. Jadi kan ada ba'diyah itu kan wakat juga itu kan, berarti apakah mendahulukan qadha dulu atau kayak apa kira-kira? Bagi orang yang punya hutang sholat fardu, sholat sunat kada berfungsi. Sholat sunatnya kada berfungsi. Karena al-faraidu ra'sul mal wan nawafilu bimanzilatil arbah. Sembahyang fardu itu menduduki modal perniagaan, modal perdagangan, dan sembahyang sunat adalah hubungan dari perniagaan tadi. Jadi baiknya berulah sembahyang qadha wajib. Biar kada cuma kita kada hafal berapa sembahyang, berapa tahun, cuma diselang-selangi dengan ba'diyah. Ini sudah kita memfaqah bayang pulang ke ba'diyah, adak lah. Jangan langsung ba'diyah kalau kita masih yakin bahwa kita masih ada hutang. Kira ada. Ya, rasanya tuh ada. Adanya rasanya lagi. Ada rasanya lagi. Yakin ada ya, Pak. Lewat lah. Kita kan ba'diyah tarusin kan kata hutangnya. Hutang. Kalau ada kan itu kan mungkin kita masih waktu anu kan. Tapi kalau jamak itu ketentuan waktunya apa yang bergerak antar waktu tahunnya, sementara yang pada itu yang sudah jauh waktunya apa itu? Kita karena posisi kita ada proses tahu, nang apabila nang hutangnya apabila nang merasa tapi ada itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, Allah lebih tahu tentang berapa jumlah sambian kita, berapa keadaan kita. Jadi kita membayar sebatas kemampuan kita, itu kembalikan kepada Allah. Menjuhur manakah nanti, manakah Allah bisa manakan mana. Kada berpasti apa no sambayang mengkada zuhur tahun 2018 misalnya. Setia. Anta allamul ghuyub
Engkau hai Allah lagi mengetahui terhadap semua yang gaib-gaib. Anta alamu bihi, yang kau lebih tahu daripada aku. Nama anta akan itu. Dakatnya beli orang Pak. Dasar apa? Buruk sangka. Tadi itu baru udah ada Mama. Di rumah. Di rumah kan? Kalau Bang Guru waktunya Bang Guru misalnya langgar waktu subuh gitu kan habis subuh kalau sunatnya udah boleh. Nah sunat. Nggih. Kalau kagak jam berapa aja boleh. Jadi Bang tadi sering tanya kalau kita ada nggak pernah terus bayang pulang jarang. Nah, itu ada seperti itu lah. Karena teranggar kada boleh sembahyang sunat. Ya, kalau waktu yang diharamkan kan habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar, itu bagi sembahyang sunat mutlak. Jadi sunat mutlak. Tapi kalau sunat itu punya sebab dan sebabnya sudah dilaksanakan, boleh. Kayak tatar masjid ya. Tatar masjid itu kan punya sebab, sebabnya kita masuk masjid dan sebabnya sudah dilaksanakan dimanapun waktunya boleh untuk sembahyang sunat yang punya sebab dan sebabnya sudah dilaksanakan. Tapi kalau sebabnya belum dilaksanakan, ada boleh. Kayak sembahyang hajat, ada boleh lah. Sembahyang apa musafir, ada boleh. Karena belum dilaksanakan sunatnya. Apa sebabnya belum dilaksanakan. Jadi la salat ba'da asri, dan tidak ada sembahyang setelah asar itu kita periksa, jangan ada seluruh sembahyang ada nang dilarang dengan sunat mutlak tanpa sebab. Kalau fardu qadaan itu wajib lah, wajib menjemput aja. Habis asar, habis maghrib, habis subuh Pak. Gimana kita jaga tuh kayak habis sembahyang subuh kita sampai yang pulang, itu bisa menimbulkan fitnah, ya lah. Fitnah. Ada nang sok alim kita nang sok alim. Pada boleh dari sembahyang subuh aja. Nang sok alim. Pada mungkin orang mengkabal lah. Ada boleh ya. Bagi yang ingin mengurangkan salat subuh dan asar supaya orang yang timbul fitnahnya. Ada Ustaz. Tergantung ketua masjid ya. Pak Ahmad sudah menggawe kelihatan. Tiap Pak Presiden. Ahmad sudah sembahyang aja menggawe keadaan. Ya, anda ya 20 tahun. Jadi makanya kita disuruh sangka baik dulu, sangka baik dan sangka buruk. Mentang sok tahu pada saat kembali itu haramnya, ya ada orang yang kagak. Ada kita sambung pada malam gue kain lah sekolah kan. Apakah dilanjutkan, apakah kita libur, kalau kita sarankan aja. Nah kita menunggu keputusan sumpung dulu lah. Keputusan sumpung ini biasanya nispo tuh khusus di rumahnya. Nah, kalau di rumahnya kita liburai lah. Punya ada jawaban, ada anjuran, kita benesku di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbilan wa rizqan halalan thayyiban wa tayyiban nasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah.